Halo sahabat, kembali berjumpa dengan saya Yosef dalam renungan kita pada kali ini. Dan saya mau berbagi tentang sebuah pengalaman yang baru saya dan istri saya lalui. Kami baru menyelesaikan suatu ziarah iman yang biasa disebut dengan Camino de Santiago. Sebuah perjalanan yang dalam arti bahasa Indonesia adalah jalan kaki. Kami berjalan kaki sejauh 280 km dari kota Porto menuju kota Santiago. Dan saya mau cerita tentang sebuah pengalaman di salah satu etapenya. Biasanya kami memulai pagi hari, kita menyelesaikan di sore hari, dan kemudian beristirahat, besok paginya kita berangkat lagi. Nah, di sebuah etap, saudara-saudara, kami harus melalui 30 km. Kami harus berjalan kaki selama 30 km. Dan itu merupakan satu perjalanan yang jauh dan berat bagi kami, karena kami nggak terbiasa dengan perjalanan sejauh itu. Ya, di dalam Camino ini yang kami perlu lakukan hanyalah mengikuti tanda panah, petunjuk jalan yang sudah ada sejak awal kami memulai. Di tembok, di jalanan, di pohon, di pagar, dimanapun sudah ada anak panah penunjuk jalan. Nah, di kilometer ke-24 kami mulai merasa kelelahan. Kaki kami sudah sangat sakit. Pundak kami juga berat karena kami harus membawa backpack kami. Dan hari sudah mulai sore, sudah mulai gelap. Di situ kami mulai mencoba untuk melihat apakah kami bisa beristirahat. Saya membuka Google Maps saya dan kemudian mencoba melihat di mana ada restoran, ada bar atau ada kafe di mana kami bisa beristirahat sejenak. Mungkin minum kopi sedikit, mengistirahatkan kaki sebelum berjalan lagi. Tapi di situ juga saya kemudian mencoba melihat bagaimana perjalanan kami menuju ke kota yang harus kami tuju. Dan ternyata tinggal 20 menit. Saya berharap bahwa perjalanan kami tidak perlu panjang. Namun yang menarik adalah ternyata anak panah itu tidak mengikuti Google Maps. Dia bahkan mengarahkan kami berputar-putar, melewati sungai, melewati desa, dan segala macam yang lain. Di situ saya protes. Kenapa harus diputar-putar? Kenapa harus melalui perjalanan yang lebih jauh kalau misalnya bisa lebih dekat? Sama seperti kita mau ke Kelapa Gading dari DKI Kayu Putih, ke Kelapa Gading Mall. Kita udah tahu jalannya. Sedikit lurus, kira-kira segini waktunya. Namun jika kita mengikuti anak panah yang ada, maka perjalanan itu berputar-putar. Ya, dan begitu lama. Saya protes, kenapa? Saya protes kepada orang yang bikin anak panah itu sebenarnya. Namun kemudian di momen itu kemudian saya bisa menemukan suatu refleksi bahwa terkadang rencana kita, jalan kita tidaklah sama dengan jalannya Tuhan. Ada banyak hal yang kita tidak ketahui. Kita ingin supaya jalan kita adalah sesuatu yang harus terjadi. Jalannya sudah kelihatan dan kami sudah lelah, kami sudah capek. Kenapa harus diputar-putar? Kenapa kami harus mengikuti jalan lain? Tapi saudara-saudara, itulah jalan Tuhan yang seringkali kita tidak sadari. Yang seringkali fokus kita hanyalah pada rencana-rencana kita dan bukan rencana-rencana Dia. Sama seperti yang dikatakan dalam kitab Yesaya 55 ayat 8-9, bahwa rencanaku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku darimu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kita ingin bahwa hidup kita sesuai dengan rencana-rencana yang sudah ada. Kita ingin dalam perjalanan hidup kita semuanya berjalan dengan lancar, dengan mulus, sesuai dengan apa yang kita mau. Tetapi saat ini kita menghadapi segala hal yang justru membuat kita harus mengubah segala perspektif kita. Dengan adanya corona, kita mungkin bertanya, kenapa mesti ada coronavirus saat ini? Kenapa mesti ada satu virus kecil yang mengubah tatanan seluruh kehidupan dunia pada saat ini? Kita di rumah mungkin hanya bisa diam. Kita bisa tidur, makan, nonton Netflix sampai bosen. Kita kerja di rumah. Apalagi yang bisa kita lakukan? Nampaknya semuanya begitu terbatas. Saya punya rencana macam-macam, semuanya harus dihentikan. Tidak ada yang bisa terjadi. Tapi apakah itu yang kemudian kita hanya bisa jalani dalam kehidupan kita sekarang? Mungkin kita akan takut dan khawatir melihat pergerakan
virus ini yang sudah mewabah di mana-mana. Mungkin kita takut kita akan kena. Mungkin kita takut relasi kita yang akan kena. Mungkin kita takut bisnis kita, usaha kita, pekerjaan kita, semuanya terancam. Sudah banyak yang menunjukkan gejala-gejala ini. Apakah yang Tuhan mau dari peristiwa ini, saudara? Mungkin kita nggak tahu apa rencana Tuhan. Tapi kita bisa belajar sesuatu yang mungkin selama ini tidak kita hiraukan. Mungkin Dia mau kita mendengarkan suara Dia. Mungkin Dia mau kita mendengar apa yang sedang terjadi di dunia kita. Atau mungkin Tuhan hanya ingin kita untuk percaya kepada Dia. Untuk punya iman yang sebesar biji sesawi. Sebuah kepercayaan yang sederhana, yang dapat mengatakan kepada Tuhan, aku akan tetap tenang. Atau kita percaya pada Tuhan yang mengatakan kepada kita, semua akan baik-baik saja. Semuanya ada dalam tangan dan kendali aku. Saudara-saudara, rasa percaya itu yang bisa membuat kita tetap berjalan, bukan? Tenang saja, karena kalau ini memang rencana aku, semuanya akan baik-baik saja. Sewaktu saya berjalan di dalam kelelahan, suara itu yang berkata kepada saya, tenang aja, kamu pasti akan sampai ke tujuan kamu. Dan itu yang menarik di dalam kehidupan kita. Sebuah iman yang kecil. Ada seorang yang mengatakan, jika virus corona yang begitu kecil bisa mengganggu dan membuat takut begitu banyak orang, bisa mengubah begitu banyak hal dalam kehidupan, bagaimana dengan iman sebesar biji sesawi? Kalau ada banyak hal rencana kita yang kemudian rusak dan berantakan, kita bisa memulai lagi. Tetapi kita tidak kehilangan Tuhan. Karena saat kita mempercayakan iman, percaya kita kepada Dia, maka kita akan tetap taat. Sama seperti Yesaya. Taat, terus berjalan. Bukan diam, iman tidak diam. Di dalam bukunya, J.R.R. Tolkien menulis sebuah percakapan antara Frodo dengan Gandalf. Ya, betul, di dalam buku Lord of the Rings. Di situ Frodo berkata, kalau boleh aku memilih, aku mau bukan saat ini yang terjadi. Tetapi kemudian Gandalf berkata, aku pun demikian. Kalau boleh memilih, aku maunya tidak sekarang. Dan aku yakin ada begitu banyak orang juga yang mengharapkan hal ini tidak terjadi sekarang. Namun kita tidak bisa menentukan segala sesuatunya. Yang bisa kita tentukan adalah apa yang kita lakukan dengan waktu yang ada pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita menyerahkan ketakutan kita, diri kita kepada Tuhan, dan menemukan rasa percaya yang sederhana itu, maka kita juga dimampukan untuk terus berkarya bagi Tuhan. Selamat hari Senin. Selamat menjalani kehidupan di dalam semangat dan percaya kita kepada Tuhan. Jangan lupa subscribe channel ini untuk bisa terus mendapatkan renungan-renungan dan berkat yang terus membuat kita semakin kuat dan bersemangat. Amin. Tuhan berkati kita sekalian.